Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, masalah ijazah Joko Widodo ternyata makin hari makin ramai. Mengapa? Sebuah tayangan yang menggambarkan bagaimana mungkin dia seorang alumni UGM ya, dan kemudian ingin tahu apakah Jokowi itu benar lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Dan dia bertanya kepada Lisa ya. Lisa itu adalah singkatan ya dari tentang bagaimana kita bisa melihat ya apakah Lisa ini bisa memberikan informasi yang sangat akurat ya mengenai baik itu yang ada di fakultas-fakultas di Universitas Gadjah Mada ya, atau kemudian apakah benar Jokowi itu alumni dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan ternyata ketika seorang itu bertanya kepada Lisa ya, ternyata jawaban dari AI tersebut ya mengatakan bahwa Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena dia DU, dropout ya, dan karena itu dia bukanlah alumni UGM. Sontak yang namanya Rektor Universitas Gadjah Mada ya, itu benar-benar kaget ya. Kenapa? Karena Lisa ini ya, itu ternyata menjawab seperti itu ya. Dan lalu lagi-lagi yang namanya rekaman-rekaman tentang pernyataan-pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada ya, itu kemudian muncul kembali dengan mengatakan misalnya bahwa Jokowi itu memang masuk UGM tahun 1980 ya, dan itu pada bulan Juli ya, dan ini datanya ada di koran Kedaulatan Rakyat ya. Kedaulatan Rakyat itu adalah sebuah koran lokal di Yogyakarta yang kemudian banyak sekali berita-berita tentang kota Yogyakarta. Dan di dalam harian Kedaulatan Rakyat itu yang juga dikutip oleh Rektor OVA, Profesor Dr. OVA ya, itu kemudian mengatakan bahwa pada bulan Juli 1980 di situ yang namanya Kedaulatan Rakyat memberitakan bahwa Joko Widodo itu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan ini yang kemudian langsung ditanggapi oleh Roy Suryo. Mengapa? Karena dia tahu persis ya, data yang ada di KR itu adalah data yang sudah direkayasa oleh Bareskrim Mabes Polri ya, yang seakan-akan ada pengumuman dari koran Kedaulatan Rakyat ya, yang pada tanggal itu menyatakan bahwa Joko Widodo diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Padahal itu adalah sebuah rekayasa, dan Roy Suryo juga sudah pernah membahasnya bahwa misalnya pernyataan dari Bareskrim Mabes Polri aja itu salah misalnya kan, bahwa itu seakan-akan itu terbit pada bulan puasa ya, padahal kita tahu itu harusnya pakai bahasa Jawa, poso ya. Dan kemudian banyak sekali yang kemudian dikritisi oleh Roy Suryo. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang yang namanya Harian Kedaulatan Rakyat selama 6 bulan itu benar-benar diambil oleh polisi ya, dan kemudian tidak boleh dibaca oleh orang lain ya, khusus yang terkait dengan persoalan apakah Jokowi benar masuk Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 yang kemudian tanggalnya itu adalah sekitar bulan Juli ya, seperti yang dikatakan oleh koran Kedaulatan Rakyat ya. Jadi seakan-akan itu ada pengumuman dari Harian Kedaulatan Rakyat ya, bahwa nama Joko Widodo itu juga masuk menjadi mahasiswa yang diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian ya, mengapa sekarang juga ramai sekali ya? Karena kita tahu ya, Bu Rektor ini kemudian juga mengatakan bahwa Joko Widodo itu lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 ya. Sementara ketika seorang alumni UGM ya, kelihatannya alumni UGM, karena ketika kemudian bertanya mengenai apakah Jokowi itu benar-benar lulusan UGM atau bukan ya, ternyata yang namanya Lisa ini ya, Lisa ini sebetulnya adalah suatu program ya, itu kemudian mengatakan bahwa dia bukan lulusan Universitas Gadjah Mada ya, karena dia drop out, dan karena itu tidak ada
nama Joko Widodo di dalam data alumni Universitas Gadjah Mada ya. Dan program AI ini ya, ini sebetulnya dibuat oleh sebuah perusahaan ya yang terkait dengan bagaimana dia mengumpulkan data mengenai siapa-siapa saja yang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada ya, supaya orang bisa mencari tahu mengenai hal itu ya. Dan inilah yang kemudian membuat Rektor OVA ya itu merasa terkejut ya dengan adanya informasi tersebut ya, dan kemudian dia berusaha untuk membuat satu pernyataan bahwa benar Jokowi itu adalah alumni Universitas Gadjah Mada dan sebagainya. Dan ternyata ya ada juga ya yang namanya anak muda ya yang kemudian dulu pernah membuat satu analisis mengenai bagaimana UGM itu pernah melakukan apa yang disebut dengan editing terhadap siapa? Editing tentang yang namanya Profesor Dr. Sumitro ya. Yang Anda tahu ya, persoalan nama Dr. Sumitro juga ini pernah menjadi masalah ya, karena anaknya yang sekarang tinggal di Australia mengatakan bahwa ayah saya itu menggunakan nama Sumitro dengan ejaan baru ya, jadi bukan Suemitro seperti yang tertulis di dalam misalnya data yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada ya. Dan mengapa kemudian Universitas Gadjah Mada itu melakukan suatu editing terhadap Profesor Dr. Sumitro? Karena kita tahu Profesor Dr. Sumitro itu pernah menjadi dekan 3 kali berturut-turut ya, dari tahun 79 dan kemudian berakhir sampai 88. Apa artinya itu? Berarti yang namanya Joko Widodo itu lulus pada saat Profesor Sumitro menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, mengapa itu kemudian yang namanya Profesor Dr. Sumitro itu diubah atau edit ya datanya oleh UGM? Kenapa? Supaya yang namanya dekan Fakultas Kehutanan pada saat itu adalah seorang dokter lain ya, yang yang kebetulan supaya sama dengan data. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, itu mengenai masalah ijazah dari pada Pak Joko Widodo, yang dimana sampai saat ini teman-teman masih belum selesai-selesainya. Nah, di sini ada yang bertanggapan atau yang berkomentar teman-teman, yaitu salam akal cerdas, Bapak cerdas, Pratikno adalah orang yang harus bertanggung jawab. Jika Kapolri tidak diganti, rasanya tidak mungkin Jokowi dan Gibran akan diadili. Nah, teman-teman, kita melihat di dalam komentar para netizen-netizen di sini teman-teman, bahwa mereka menduga bahwa dalang dibalik kasusnya ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah ada kaitannya dengan Pratikno. Dengan itu mereka mengatakan Pratikno harus bertanggung jawab dalam hal ini teman-teman, karena kalau memang tidak Pratikno tidak bertanggung jawab dalam hal ini, namun kasus ijazah Pak Joko Widodo ini tidak ada titik terangnya. Dan mereka juga mengatakan teman-teman, Kapolri yang diangkat Pak Jokowi semasa Pak Jokowi menjabat sebagai presiden harus diganti, karena kalau memang para Kapolri itu diganti, maka masalah ini tidak mungkin terselesaikan, dan harus juga Jokowi dan Gibran harus diadili karena mereka diduga teman-teman telah memalsukan ijazahnya sendiri. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, yaitu suarakan terus Profesor Ikrar menjadi orang cerdas, semoga sehat terus. Profesor Ikrar manusia yang sangat dibutuhkan Indonesia. Pejabat sekarang sudah rusak, makanya negeri ini carut marut. Nah, kita melihat di sini teman-teman, di dalam video juga ini terlihat Profesor Ikrar yang dimana Profesor ini teman-teman, dia membela yang benar dalam hal ini teman-teman, atau dia tidak membela yang tidak benar. Dengan itu netizen sangat bersyukur punya profesor seperti Profesor Ikrar ini, manusia yang sangat dibutuhkan di Indonesia ini teman-teman, yang memperjuangkan kebenaran dan juga yang memperjuangkan agar kebaikan Indonesia ini lebih maju lagi untuk ke depannya. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman,
Dan kebanyakan orang bangga lulusan dari UGM dan mereka tidak malu menunjukkan ijazah, justru bangga. Nah, kita melihat juga teman-teman bahwa netizen mengatakan seharusnya Pak Joko Widodo ini dalam hal ini harus bangga dia menunjukkan ijazah aslinya karena dari fakultas atau dari Universitas UGM teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga tahu bahwa Universitas UGM ini adalah universitas ternama teman-teman, tapi seharusnya Pak Joko Widodo ini bangga menunjukkan ijazahnya. Namun dalam hal ini Pak Jokowi seperti menunjukkan aib sendiri atau tidak mau menunjukkan asli yang sebenarnya. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, yaitu sidang harus dikawal, jika tidak adil wajib. Akuilah ijazahnya dan minta maaf pada rakyat, insya Allah dimaafkan. Jangan bikin gaduh di kita mah hukum ringan, korupsi 300 triliun aja ringan, apalagi kasus ijazah paling dihukum saja. Nah, teman-teman, kita melihat di sini bahwa netizen-netizen mengatakan di sini adalah kunci utamanya di sini adalah Pak Jokowi. Yang mereka harapkan di sini teman-teman yaitu kejujuran daripada Pak Jokowi, supaya Pak Jokowi jujur dalam hal ini teman-teman, agar masalah ini cepat terselesaikan, agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan di bangsa kita Indonesia ini seperti sebelum-sebelumnya. Anak sekolah diajarin jujur, tapi para pejabat pada berbohong, nanti anak-anak jadi tidak jujur. Pratikno Jokowi 11-12. Nah, lanjut lagi, masuk kuliah Juli atau Agustus tahun 80 dan lulus November 85 dengan IPK hanya 2,5 tahun. Tampaknya janggal dengan IPK serendah itu bisa menyelesaikan kuliah hanya 4,5 tahun. Tentu aneh karena dengan IPK rendah setiap semester hanya bisa mengambil SKS rendah, rata-rata dengan IPK sebesar 2,5, lulusnya di atas 5 tahun. Nah, lanjut lagi. Saat masuk sarjana muda ijazah kok S1, satu Indonesia dibohongi. Salam akal waras, pejuang kebenaran dan kejujuran dan keadilan, keren, cerdas, merdeka. Kampus ternama kok mengorbankan nama besarnya hanya untuk membela perseorangan. Kasihan alumni lainnya UGM, seharusnya buka apa adanya agar nama baik UGM jadi tidak tercoreng. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa UGM juga teman-teman nama UGM terbawa-bawa dalam masalah kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo. Namun yang diduga dalam hal ini teman-teman hanya gara-gara satu orang, namun nama kampus UGM tercoreng atau jelek teman-teman. Dengan itu netizen juga mengatakan di sini rektor UGM juga atau Ova Emilia harus bertanggung jawab atas yang perbuatan yang dilakukan, karena diduga teman-teman Ova Emilia ini adalah yang telah memalsukan ijazah daripada Pak Joko Widodo ini dari fakultas atau dari UGM. Nah, teman-teman, inilah yang perlu kita bahas mengenai para komentar para netizen atau masyarakat Indonesia dalam hal ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.